Lalu ya, di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Apakah anak-anak ibu sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum ya. Oke, sedikit ibu jelaskan ya. Bimbingan kelompok itu adalah suatu yang mana kegiatan di sini kita akan membahas isu-isu yang lagi meramainya nih gitu, yang sekarang lagi beredar gitu. Nah, ibu harapkan anak-anak ibu semuanya di sini aktif ya, lalu berpendapat, saling menghargai. Oke, bisa? Bisa ya, Bu. Oke, sebelum kita mulai, kita udah kenal dulu atau gimana? Belum, Ibu. Ya. Oke, kita kenal terlebih dahulu ya, udah dari ibu ya. Oke, Ibu. Perkenalkan, nama ibu Salma Fairani, di sini ibu guru BK baru beberapa bulan. Gak ada yang tahu udah keren apa? Belum ya? Oke, baik, anak-anak ibu semuanya. Siapa mau perkenalan terlebih dahulu? Ya, silakan. Halo, Lisa. Oke, siapa lagi? Ya, silakan. Baik, teman-teman, kenalkan nama saya Rita. Saya dari kelas yang sama dengan Risa. Halo, Lina. Ada lagi? Ya, silakan. Boleh, silakan. Perkenalkan, Bu, nama saya Ria Rasya dari Pamikasia. Saya dari kelas 10 IPS 6. Halo, Lina. Oke, ada lagi? Ya, Bu, perkenalkan semuanya, nama saya Siti Mansari, biasa dipanggil Sari. halo, Sari. Halo, Sari. Oke, siapa lagi? Ya. Halo, Fadila. Oke, udah saling kenal? Sudah, Ibu. Udah saling kenal ya. Gimana kita sebelum melakukan selanjutnya kita SDG terlebih dahulu? Mau semangat? Ibu. Oke. SDG-nya seperti ini. Kita beri tepuk semangat ya, bisa? Namanya ini. Semangat. Semangat. Bisa? Bisa, Ibu. Oke, semangat ya. Tepuk semangat. Baik, anak-anak ibu gimana? Sudah semangat? Sudah, Ibu. Oke, sedikit dijelaskan kembali ya di bimbingan kelompok ini kita akan membahas isu-isu yang beredar di kalangan anak-anak ibu semuanya. Nah, ibu harapkan kepada anak ibu aktif ya, berpendapat, terus dapat menghargai temannya. Oke, bisa? Bisa, Bu. Oke, gimana nih? Sudah siap? Siap, Ibu. Ibu. Dia mau ngomongin terlebih dahulu. Siap, Ibu. Oke, ada ya. Baik, di sini kita akan membahas topiknya nih, anak-anak ibu. Mau topik apa yang beredar pada kalangan kita ini? Ayo, siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Tentang insecure, Bu. Tentang insecure ya? Oke, Suci. Jawab tentang insecure. Ada lagi? Ya, Tentang diri, Bu. Bila penyalahgunaan gadget. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Manajemen waktu. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Sebenarnya suci, Bu, tentang insecure. Berarti dia dengan Suci tentang insecure ya? Oke, ada lagi? Ya. Pergaulan bebas. Oke. Ini semua topik-topik bagus ya. Gimana nih? Kita setujukan, kita sepakati. Temanya tentang apa? Insecure. Sepakat? Oke, kita akan membahas insecure ya. Nah, di sini ibu pengen tanya nih, apakah anak-anak ibu tahu apa itu insecure? Ada yang tahu? Ya, silakan. Selama kita, Bu, insecure itu tuh adalah rasa kurang percaya diri yang dialami seseorang, sehingga dia tuh lebih suka tertutup daripada
apa boleh kita melihat orang lain itu kayak lebih dari kita merasa rendah diri. Baik, menurut Suci, insecure itu adalah kita rendah diri terus kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Terima kasih ya Suci. Mana ada yang lain? Oh, jelas sepakat ya dengan yang lain ya. Dari sini menyimpulkan bahwa insecure itu adalah rasa tidak percaya diri terhadap seseorang ya. Masalah muka, membandingkan itu terus rendah hati, ya seperti itu ya. Oke. Nah, apa nih faktor penyebab terjadinya insecure? Ada yang tahu? Gara-gara apa anak itu terjadi insecure? Ya, sama. Kalau bisa mungkin faktor penyebabnya karena rasa minder gitu ya Bu. Karena ada orang yang lebih dari kita, sebenarnya kita tuh kayak nggak mampu gitu melihat orang seperti itu. Rasa minder ya. Oke, menurut Insta faktor penyebab karena rasa minder ya, karena beda dengan yang lainnya. Oke, ada yang lain? Ya, silakan. Lagi media sosial Bu. Gimana? Sekali lagi media sosial Bu. Karena media sosial ya, media sosial ya. Dan mengikuti Fisik ya, seperti ada yang orang yang kayak kulitnya putih, kita yang gendut, kita hitam gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Adila. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Juga mungkin seseorang itu mengambil cewek karena dia lebih suka memandang kekurangan diri dia, terus dia tuh memandang kelebihan orang lain karena dia tahu orang itu tidak ada kekurangan. Baik, menurut Rika dia suka membandingkan diri dia dengan orang lain, terus kalau dia nggak menyadari kalau orang lain itu punya teman juga. Oke, baik. Terima kasih anak-anak itu ya. Semua apa yang anak-anak itu bilang itu benar. Jadi faktor insecure itu karena kurang percaya diri dan bisa membandingkan diri dengan orang lain itu jadi insecure ya. Oke. Baik. Nah, apa nih dampak negatifnya buat seseorang itu terjadi insecure pada dirinya sendiri? Ada yang tahu? Apa yang terjadi? Oke, ya silakan Suci. Rasa insecure kan Bu, dampaknya itu pada diri sendiri, dia jadi takut bersosialisasi, dia jadi apa ya Bu, dia jadi tidak percaya diri, dia takut tampil di depan umum seperti itu. Baik, menurut Suci itu dia tidak percaya diri, terus apa gimana? Takut Takut bersosialisasi. bersosialisasi, takut tampil kurang pede di depan orang lain gitu ya. Oke, baik. Terima kasih ya Suci. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Menurut saya itu kalau saya itu kayak orang yang sebelum dia sudah mendorong hal gitu, dia akan tapi udah di situ aja gitu, gak banyak yang itu sama kayak susu tadi dia juga gak mau sosialisasi. Oke, Kak Rizka bahwa sikap negatif itu kurang berkembang ya pada seseorang itu ya. Oke, baik. Terima kasih ya Rizka. Ada lagi apa? Ya, silakan. Cuma sebelum itu Nah, kecemasan berlebihan ya, berkasih ya. Oke, baik. Ada lagi? Ya. dia kita sebenarnya menemukan yang lain Bu, dia orang yang seperti itu dia tidak punya teman. Baik, kita sependapat ya, tidak punya teman ya, jadi insecure ya. Baik, apa yang dikatakan anak-anak ibu semua itu sudah benar. Bahwa dampak negatifnya itu seseorang itu akan merasa minder, akan kurang pedenya, dan kurang banyak teman. Oke. Nah, kita sudah membahas faktor dampak. Nah, gimana nih cara mengatasi insecure agar tidak terjadi insecure? Ada yang tahu? Ya, silakan kita. Menurut saya cara berpikir kita dari kekurangan diri kita sendiri. Baik, menurut kita agar tidak terjadi risiko kita harus menerima kekurangan kita sendiri ya. Oke, baik, terima kasih ya Mitra. Ada lagi? Ya, silakan. Memberikan afirmasi positif Bu terhadap kita sendiri. Itu kita itu bangga sama diri kita sendiri. Kalau sampai kita Jadi kita harus bangga sama diri kita sendiri ya. Oke, baik, terima kasih Adila. Ada lagi? Ya, silakan. sama dengan teman-teman yang lain Bu, bahwa salah satu caranya adalah kita itu harus lebih mencintai diri kita sendiri. Kita harus lebih mencintai diri kita sendiri dan tidak akan membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, oke, baik, terima kasih ya Suci. Ada lagi? Lalu ya, silakan. Bisa ibu kayak dalam diri kita itu jangan menganggap diri sendiri rendah. Kan sebenarnya kita tuh punya kelebihan itu yang kita manfaatkan untuk bersosialisasi. Oke,
anak-anak itu kurang semangat nampaknya. Iya. Kenapa? Menunggu jam makan siang? Iya. Oke, karena kita sedikit lagi nih. Boleh. Oke, yuk. Sedikitnya ketika ibu katakan pagi, anak-anak bilang sekali. Siap? 2 kali, boleh 3 kali, boleh tidak bu? Bisa? Tadi kita berdiri. Ya. Oke. Saya pagi. Siap? Sore? Malam? Oke, malam? Sore? Siap? Malam? Oke, bersemangat ya, kurang konsentrasi ya. Lagi, oke. Kita mulai lagi sekali lagi ya. Malam? Sore? Malam? Siang? Sore? Malam? Oke. Baik, Ananda. Oke, dan kita sudah di penghujung nih. Pengen tahu nih anak-anak ibu semuanya untuk menyimpulkan kegiatan kita kali ini gimana? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Jadi Bu, dari kegiatan hari ini sih tidak tersimpulkan bahwasanya rasa insecure itu adalah rasa tidak percaya diri Bu. Dan ternyata rasa insecure itu banyak itu Bu dampaknya. Jadi dampak ke diri sendiri, kita jadi takut sosialisasi, kita jadi tidak percaya diri, dan juga tadi sih juga tahu untuk cara mengatasi insecure itu Bu, dengan cara percaya diri sendiri, memberikan afirmasi positif pada diri, lebih melihat kerugian kita